Halo guys, ketemu lagi bareng aku Muiz. Hari ini aku bakalan review sebuah tablet keluaran dari Samsung yang punya baterai yang besar, pengecasannya cepat, kemudian sudah pakai prosesor terbaru dari series 7, terus udah dukung 5G tentunya, dan juga refresh layarnya udah 120Hz yang tentunya tablet ini bisa banget buat dukung performa harian kalian. Tablet apakah itu? Tonton terus videonya. Oke, Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G ini punya ukuran layar 12,4 inch dengan resolusinya 1600 x 2560 dengan tipe layar yang digunakan adalah TFT LCD. Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G ini hadir dengan resolusi kamera belakang 8 megapiksel dengan kualitas perekaman video 1080p pada 30 fps. Daya baterai yang digunakan pada Tab S7 ini 10.090 mAh dan juga sudah mendukung fitur fast charging 45 watt yang diklaim oleh Samsung mampu melakukan pengisian dari 0 sampai dengan 100 dalam waktu 190 menit. Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G ini dirilis oleh Samsung pada bulan Juni tahun 2021. Kamera depan yang diusung menggunakan resolusi 5 megapiksel kamera dengan perekaman 1080p pada 30 fps. Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G ini ditenagai dengan prosesor series 7 dari Samsung, yaitu prosesor 750G, di mana dia sudah support 5G. Kemudian, untuk pilihan RAM-nya, dia hadir di 3 varian, yaitu 4GB, 6GB, dan 8GB. 4GB untuk memori internal 64GB, kemudian 6GB untuk memori internal 128GB, dan RAM 8GB tersedia untuk varian memori internal 256GB. Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G ini sudah dibekali dengan prosesor dari Snapdragon series 7 750G. Secara otomatis kalau kita pakai buat harian udah oke banget. Didukung lagi dengan hadirnya fitur refresh layarnya di 120Hz. Jadi kalau penggunaannya untuk scroll-scroll YouTube, coba ya. Oke. Ya, untuk scroll-scroll YouTube. Tapi kayaknya nggak asik ya kalau Samsung Tab dipakainya cuma untuk scroll YouTube. Karena di sini dia punya fitur S Pen-nya. Jadi kalau misalkan suatu saat si pengguna Samsung Tab S7 ini harus ada ngecek email, ada email masuk di sini. Kayak saya nih pakai untuk skripsian, ada email masuk, wah langsung dibuka. Pindah, ngecek dokumen yang harus dicek. Wah, dia udah oke banget nih untuk scroll-scroll di Microsoft-nya. Nggak ada lag sama sekali. Sama kayak kita nge-scroll di laptop pada umumnya. Gimana nih? Tadi udah lihat detail spesifikasi dari Samsung Tab S7 FE 5G ini. Terus mungkin selama ini aku selalu nyebutin ya ke kalian ya, ke teman-teman semua, ini pakai rasio refresh layar di 120Hz. Ini pakai prosesornya ini, pakai prosesornya itu. Tanpa pernah aku jelasin secara detail dari spek masing-masing prosesor maupun refresh layar. Aku mulai dari prosesornya dulu ya. Prosesornya, kalau si Samsung Tab S7 FE 5G ini dia pakai Snapdragon series 7, yaitu Snapdragon 750G. Di mana Snapdragon 750G ini punya kekurangan dan punya kelebihannya juga. Kalau dari kelebihannya, dia itu Snapdragon ini udah dukung penangkapan Wi-Fi-nya, modem yang dipakai itu dia bisa menangkap sinyal 5G secara global. Kemudian dia juga punya fitur yang itu untuk meredam kebisingan. Jadi si tablet ini cocok banget buat kalian yang misalkan ada Zoom meeting atau Google meeting. Dia tuh bisa nge-reduce suara-suara bising yang ada di sekitar kalian. Jadi suara pada saat kalian presentasi atau pada saat kalian berbicara mengeluarkan opini, itu dia bisa jadi lebih jernih lagi. Kemudian untuk kekurangannya dari series 750G ini, dia masih pakai modem yang sama dengan seri sebelumnya. Yang nggak salah juga sih sebetulnya, karena modem 5G global yang dipakai ini juga masih dipakai terus sampai seri 765G. Itu sih seputar prosesor 750G. Kalau dibilang prosesor ini bagus atau enggak, ya prosesor ini bagus karena prosesor ini didesain
memang untuk digunakan di handphone dengan spek menengah ke atas. Jadi cocok banget kalau dipasangin di tablet S7 FE 5G ini, bisa banget nih buat menunjang produktivitas kalian. Nggak usah khawatir adanya latensi layar ataupun latensi nge-lag pada saat kalian lagi ngedit atau lagi desain, karena dia punya fitur S Pen yang pastinya berguna banget buat kalian yang suka desain-desain grafis atau interior atau apapun lah itu, atau sekedar ngedit video, ngecek email, kayak aku biasanya pakainya kayak gitu sih. Oke, yang selanjutnya adalah yang selalu aku sebutin juga, HP ini punya refresh layar 120 Hz, punya refresh layar 144 Hz. Kalau kalian nonton Asus ROG 5 kemarin tuh aku bilang dia punya refresh layarnya sampai dengan 144 Hz. Tapi mungkin kalian ada sedikit bertanya-tanya tuh, sebetulnya apa sih refresh layar nih? Kok nggak pernah dijelasin? Ya sebetulnya kalau mau browsing pun tapi itu ada. Cuman kalau secara audio visual gini kan lebih enak tentunya buat kita sama-sama diskusi. Jadi sebetulnya refresh layar itu sederhananya kayak gini deh. Refresh layar itu patokan dari sebuah handphone itu layarnya kenceng atau enggak. Itu dulu secara sederhananya. Tapi kalau secara lebih rincinya adalah refresh layar itu kemampuan dari si layar handphone kalian atau gadget kalian untuk nge-refresh pixel dalam 1 detiknya. Jadi aku ambil contoh. Si Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G ini dia punya refresh layar di 120 Hz. Yang artinya dia sanggup untuk melakukan refresh layar 120 pixel dalam setiap detik. Nah, itu semakin tinggi angka refresh layarnya, refresh rate layarnya semakin tinggi, maka mencegah terjadinya latensi atau kemungkinan terjadinya latensi itu semakin kecil. Kemudian muncul pertanyaan baru. Latensi itu apa? Nah, jadi latensi itu adalah misalkan nih, lagi nyekrol atau lagi buka YouTube, buka Instagram, tiba-tiba layarnya nge-lag, seng, patah-patah kayak ya HP nge-lag lah, kayak sek gitu. Nah, itu namanya latensi teman-teman. Jadi, ya bahasa kita mungkin nge-lag lah layarnya. Tapi sebetulnya layar nge-lag itu juga bukan karena prosesornya yang nggak bagus, tapi memang karena refresh rate layarnya itu kadang-kadang nggak seimbang dengan prosesor yang dipakai. Dan kalau aku ngerasa juga di Samsung Tab S7 FE 5G ini Samsung terlalu berlebih ya, dia ngasih resolusi layar sampai 1600 kali 2560. Padahal si prosesornya, si Snapdragon 750G ini cuman bisa nyupport sampai 1400 pixel. Tapi apakah itu berpengaruh? Wah, tentunya tidak. Karena angka 1400 itu udah manjain banget di mata. Apalagi memang selama ini Samsung nggak pernah gagal untuk buat layar yang oke banget. Jadi itu tadi, refresh layar. Refresh rate-nya itu tadi, patokan sebuah HP layarnya kencang atau enggak. Terus mungkin ada yang nyamain juga dengan Touch Sampling Rate, TSR. Sebetulnya sama nggak sih refresh rate dengan Touch Sampling Rate? Itu beda teman-teman. Jadi kalau refresh layar itu kemampuan layar handphone untuk nge-refresh pixel dalam 1 detik. Tapi kalau touch sampling rate itu kemampuan dari layar handphone atau gadget teman-teman semua untuk menangkap gerakan atau sentuhan di layar dalam setiap detiknya. Jadi aku ambil contoh misalkan ada sebuah gadget, dia punya refresh layar di 120 Hz. Kemudian touch sampling rate-nya, agak susah bahasa asing ini memang ya. Touch sampling rate-nya itu dia ada di 244 Hz. Wah, itu ada yang bilang orang, wah ini sama. Nanti refresh layar ini 244. Wah, itu salah. Jadi dia kemampuan merefreshnya itu ada di 120 pixel per detik. Kemudian kemampuan untuk nangkap gerakan atau sentuhan jari teman-teman di handphone itu dia ada di 244 Hz dalam setiap detik. Dan itu permasalahannya juga beda. Kalau TSR itu dia biasanya kalau TSR-nya rendah, kalau kita sentuh layarnya, itu dia nggak terjadi latensi, tapi gerakannya kayak lebih lambat daripada scrolling yang kita lakukan. Misalkan nge-lag-nya itu mungkin nggak akan terasa, tapi kalau diperhatikan secara detail, misalkan lagi jatuh S-Pen-nya. Misalkan lagi di scroll begini, dia tuh kadang-kadang lebih lambat daripada gerakan tangan. Nah, itu namanya bukan latensi dan bukan juga disebabkan karena refresh layarnya yang rendah, tapi TSR-nya yang mungkin belum secanggih dengan refresh rate-nya. Terus apa sih gunanya refresh rate tinggi di sebuah gadget? Apakah itu berguna? Jelas. Kalau mau bahas masalah berguna atau enggak, aku kembaliin lagi nih ke teman-teman. Penggunaan dari gadgetnya itu untuk apa? Tapi karena kali ini aku lagi ngebahas tab yang secara notabene-nya tab itu dipakai orang-orang tuh bukan untuk sekedar foto-foto. Udahlah, kalau foto-foto nggak usah pakai tab karena hasilnya nggak akan maksimal.
Tapi biasanya tab itu dipakai untuk ngedit video, kemudian ngedesain grafis, melakukan Zoom meeting dimanapun, kemudian ngecek-ngecek email, perbaikan revisi skripsian kalau kayak aku sekarang ini yang harus dicek. Nah, jadi itu berguna banget. Jadi misalkan nih kalian lagi ngedesain grafis, terus tiba-tiba pada saat kalian gerakin desain kalian mau buat gambar baru atau mau ngasih warnanya, itu dia biasanya akan ada patah. Nah, itu jadi refresh layarnya itu masih rendah. Tapi kalau dengan refresh layar yang tinggi, kalian gerakin grafis kalian, pakai ini aja lah, masa pakai tanganku. Misalkan lagi digerakin grafisnya, terus mau pindah ke aplikasi yang lainnya atau mau pindah warna ke tempat yang lainnya, itu dengan refresh layar yang tinggi itu berguna banget. Terus juga selain itu untuk multimedia, si refresh rate ini juga berguna banget. Banyak konten kreator itu biasanya ngasih videonya itu di 30 fps atau di 60 fps. Artinya dalam setiap detiknya dia bisa ngerekam 30 frame per second atau 60 frame per second. Nah itu kalau refresh layar gadget kalian itu masih rendah, itu akan sangat sulit atau akan menguras banyak baterai itu untuk dia bisa menampilkan gambar audio visual yang secara secara maksimal itu akan susah dicapai oleh gadget-gadget dengan refresh rate layar rendah. Tapi kalau refresh rate layar udah tinggi, udah enteng banget itu. Dan buat informasi buat teman-teman, itu kayaknya TV-TV yang zaman dulu itu aja dia udah pakai refresh rate layar di 30 Hz. Jadi kalau gadget ini punya, tab ini punya 120 Hz, itu berarti kecepatannya kurang lebih udah 4 kali lipat ya. Gitu. Terus yang pasti akan muncul nih, biasanya di mindset teman-teman, wah kalau refresh layarnya tinggi, kualitas layarnya tinggi, pasti baterainya akan terkuras dengan cepat. Baterainya akan habis. Memang bener. Apalagi di Samsung Galaxy Tab S7 ini, sayangnya Samsung masih ngasih tipe layarnya TFT LCD, yang dia pasti akan ngos-ngosan buat ngejar performa dari refresh rate layar di 120 Hz. Tapi Samsung bisa mengakali dengan cara memberikan baterai yang 10.090 mAh. Ya, bisa dibilang itu baterai yang besar atau juga bisa dibilang itu baterai yang tidak terlalu besar, tergantung kebutuhan teman-teman. Ditambah dengan dukungan dari hadirnya fast charging 45 watt, pengisian 190 menit dari 0 sampai dengan 100%. Itu udah salah satu siasat dari Samsung untuk paling tidak memanajemen lah baterainya. Jadi walaupun pakai tipe layar TFT LCD, tapi baterainya dibesarin sama Samsung supaya penggunanya masih bisa menggunakan tablet ini untuk seharian penuh gitu. Terus sebetulnya ada solusi nggak sih kalau misalkan pakai refresh rate layar tinggi tapi juga manajemen baterainya bagus? Ya kita berharap aja ke depannya Samsung ngeluarin tab atau handphone yang pakai refresh rate layar 120 Hz, Samsung kasih tipe layar LTPO. LTPO sendiri adalah jenis layar low temperature polycrystalline oxide, di mana si layar ini dia bisa menyesuaikan tuh. Kalau kita lagi nggak pakai handphone ini buat kerja berat, otomatis refresh layarnya akan turun ke 60 Hz, atau kalau lagi dipakai kerja berat dia bisa naik ke 120 Hz, atau dia bisa turun refresh layarnya tidak secara drastis, misalkan 120 Hz turunnya ke 110 atau ke 100, nggak harus langsung ke 60. Nah, handphone yang sudah mengadaptasi layar LTPO ini kalau nggak salah hadir di Xiaomi Mi 11T yang kemarin sudah aku review. Atau salah ya, mungkin Mi 11T itu dia bisa adaptif aja tapi bukan pakai LTPO. Coba nanti teman-teman ingatkan aku lagi ya di kolom komentar gimana tuh, apakah betul pendapatku atau enggak. Jadi itu ya, jadi sekilas pembahasanku soal refresh rate 120 Hz itu apa, karena itu sering banget aku sebutin tapi nggak pernah aku jelasin ke teman-temanku semua soal pentingnya fitur itu dan prosesor yang dipakai dari Samsung Tab S7 FE 5G ini. Overall secara keseluruhan handphone ini atau tablet ini worth it banget buat kalian yang punya produktivitas tinggi untuk tetap bisa bekerja dimanapun dan kapanpun tanpa harus ribet bawa-bawa laptop kemana-mana. Oke? Segitu dulu mungkin video dari aku. Mudah-mudahan video yang aku share ke kalian ini bermanfaat. Dan kalau memang ada yang mau didiskusikan atau ada keliru dalam penyampaianku, bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Di situ juga nanti kita bisa diskusi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe channel YouTube kami di IT Gadget. Kemudian follow juga Instagram kami di IT Gadget Channel, karena di sana juga banyak nanti edukasi yang di-share di sana. Terima kasih. Sebelum aku tutup videonya, seperti biasa, jangan pernah takut untuk berpikir yang tidak biasa untuk sebuah mimpi ke depannya yang luar biasa. Terima kasih. See you to the next video. Dadah.